شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا وهلال بالأفق يلوح موعده قد حان الآن. أهلا شهر الخير أتانا يملأنا حبا إيمانا Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita panjatkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kita sudah mulai memasuki asyrah awakhir min Ramadan, 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, yang merupakan satu momentum sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu penegasan dan penguatan. Di dalam asyrah awakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan waktu tersebut di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan karunia terbesar sepanjang sejarah hidup manusia, yaitu diturunkannya Al-Quran. Hal itu juga ditegaskan dalam Quran surat Al-Baqarah 185. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Dan melalui momentum ini kita jadikan sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas spiritual kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun lebih daripada itu, momentum diturunkannya Al-Quran di bulan suci Ramadan tidak hanya memperbaiki kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, momentum kekuatan spiritual, tetapi kita jadikan satu momentum untuk meningkatkan kualitas kesadaran intelektualitas kita. Hal itu tercermin dalam Quran surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat itu menjadi ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberikan satu tingkat kesadaran kepada umat manusia bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaruniai manusia dengan kecerdasan akhlak untuk bangkit. Dengan ayat Iqra, kita mendapatkan satu inspirasi yang sangat luar biasa mendalam dan sangat berharga dalam sejarah umat manusia. Dan mari kita renungkan bahwa pada malam itu Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran ayat yang pertama kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa melalui Al-Quran itulah misi risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dimulai, dan dari situlah kita melihat satu perubahan peradaban manusia. Tidak hanya perubahan dalam satu aspek, tetapi perubahan dalam semua aspek kehidupan manusia. Aspek intelektual, aspek spiritual, aspek sosial dan budaya, dan semua aspek dalam kehidupan manusia. Semua itu dimulai dari satu titik, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah. Dalam konteks membaca, kita maknai dengan makna seluas-luasnya. Maka itulah peningkatan kualitas intelektual manusia yang Allah Subhanahu wa ta'ala tegaskan pada ayat setelahnya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu, dialah yang menciptakan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu ikatan yang kuat
bahwa kecerdasan intelektualitas manusia harus diiringi dengan satu hal yang pokok dan tidak bisa lepas dalam diri manusia, yaitu Bismi Rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu, dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu menjadi pola dasar pemikiran. Perkembangan intelektualitas dibangun atas dasar keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu juga tercermin dalam banyak ayat yang berbicara tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Beriman kepada Allah kemudian diikuti dengan action. Kemudian juga dengan menggabungkan iman dengan wa amilus sholihat. Di banyak ayat terdapat satu komponen yang tak terpisahkan, yaitu keimanan dan amal soleh. Sehingga keimanan seseorang tidak hanya berhenti pada kualitas keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi hal itu harus terimplementasi di dalam action amal perbuatan, yaitu amal soleh. Seperti dua mata koin yang tidak terpisahkan, sehingga kita tidak bisa memisahkan antara iman saja atau amal saja. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Mari kita jadikan momentum Ashrah Awakhir sebagai titik tolak bahwa kita harus bangkit dengan spirit Al-Quran untuk meningkatkan kualitas iman dan meningkatkan kualitas intelektualitas manusia untuk menjadikan dunia rahmatan lil alamin, membumikan Al-Quran, menjadikan Islam sebagai satu agama yang akan memberikan rahmat bagi semesta alam. Sekian, nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.